Win. 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 Lo gak apa-apa? Win. Kisah ini berawal dari seorang gadis remaja bernama Sienna yang memiliki kemampuan supranatural untuk melihat tanda-tanda orang yang akan mati. Hidupnya kini diselimuti rasa takut dan hal itu ia sembunyikan dari kedua sahabatnya, yaitu Wendy dan Rio. Di suatu hari, saat Sienna dan Wendy berada di kampus dan hendak ingin naik lift, muncul seorang dosen juga psikolog bernama Naya menyusul masuk ke dalam dan bertanya kabar mereka berdua. Tak lama kemudian, seorang pria misterius menahan pintu lift dan bertanya apakah benar ia adalah Naya. Dan muncul Rio yang mencoba menghentikannya dan menutup pintu lift. Di scenes lain, saat jam kuliah selesai, Sienna selalu datang ke tempat Naya untuk menceritakan ketakutannya dan melihat tanda-tanda orang yang akan mati setiap harinya. Mendengar hal itu, Naya memberikan buku tentang persepsi kematian untuk Sienna baca. Di saat yang sama, Naya mendapatkan telepon dari seorang perempuan yaitu sahabat Naya bernama Laras yang menagih janji kepada Naya untuk membantu ia dan desanya. Katanya bisa bantu kita. Malam harinya di kampus, pria misterius itu diganggu oleh makhluk halus ketika ia berada di toilet hingga membuatnya berniat untuk bunuh diri. Dan di sisi lain, Sienna, Wendy, dan Rio yang mendengar suara kegaduhan mencoba menghampiri. Ternyata benar, pria misterius itu sudah berdiri di ujung balkon lantai 3 dan bersiap untuk bunuh diri. Saat itu Sienna beranggapan bahwa pria itu akan membatalkan niatnya. Namun tiba-tiba, Sienna yang mengetahui jika pria itu bertanya kepada Naya di dalam lift sebelumnya, mendatangi Naya dan bertanya tentang siapa sebenarnya pria misterius itu. Namun Naya enggan menjawab dan berusaha menutupi sesuatu, hingga ia meminta Sienna untuk meninggalkan ruangannya. Tolong. Esok paginya Sienna mencari keberadaan Naya di kampus dan bertanya kepada salah satu dosen lainnya. Dan dosen itu memberitahu jika Naya sedang mengambil cuti untuk pulang ke kampung halaman dan mengantar jasad pria misterius itu yang kebetulan satu desa dengannya. Lalu Sienna bertanya alamat kampung halaman Naya kepada dosen itu. Ibu tahu nggak kampungnya Mbak Naya di mana? Malam harinya Sienna tampak terburu-buru mengemasi barang untuk pergi ke desa itu. Namun Rio merasa aneh dan meminta penjelasan kepadanya. Sienna pun menjelaskannya jika ia melihat tanda kematian sejak dulu saat SMA. Dari situlah ia bisa mengetahui kapan mereka akan mati. Ia merasa depresi setiap kali ia melihat orang-orang yang akan mati. Namun anehnya, ia tak melihat tanda-tanda kematian di pria misterius itu, dan Sienna ingin membantu Naya di desa itu. Setelah penjelasan itu, akhirnya Sienna, Wendy, dan Rio pergi ke desa Rametuk untuk mencari keberadaan Naya. Setelah tiba di perbatasan desa, mereka mampir ke sebuah warung dan mendapatkan informasi tentang desa itu, bahwa ketika musim panen maka akses untuk pergi ke desa itu ditutup. Singkat cerita, mereka berusaha pergi ke sana dengan menumpangi mobil dan berjalan kaki sampai akhirnya mereka tiba di desa Rametuk. Di sana Naya terkejut dan menghampiri mereka. Tak lama kemudian, Laras datang juga bertanya tentang tujuan mereka datang ke desa itu, dan memberikan penjelasan bahwa di masa ritual, maka mereka tidak boleh keluar dan masuk desa. Jalan terus, lanjutkan. Pulang. Ayo. Dalam perjalanan menuju rumah Naya, mereka kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dan setelah sampai di rumah, saat mereka membahas tentang Naya yang ingin membantu warga desa itu, muncul seorang pria bernama Pak Rahmat. Ia adalah ayah Laras. Di sana mereka berdebat karena Pak Rahmat merasa tidak senang dengan kehadiran murid-murid Naya untuk membantu dan Laras membela mereka. Karena sebagai kepala desa, Pak Rahmat membiarkan saja apa yang ia tahu. Awalnya Pak Rahmat menolak bantuan mereka, namun Laras memberi keputusan kepada mereka bertiga untuk menentukan apakah desa itu baik-baik saja atau tidak. Lalu malam harinya,
Windy tak sengaja mendengar percakapan antara Sienna dan Naya tentang penglihatan tanda-tanda orang yang akan mati. Di sana Windy mendapatkan sebagian informasi dari mereka berdua. Lalu muncul Laras yang memanggil Naya. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba Windy bertingkah aneh sambil memainkan pisau dan tak sadar jika ada bayangan melintas cepat di belakangnya. Tak berlangsung lama, Sienna dan Rio menyadarkannya. Namun entah kenapa saat Sienna mengajaknya makan malam, ia malah menolak ajakannya dan beristirahat di kamar. Saat mereka pergi ke acara makan malam itu, sedangkan Windy berdiam diri di kamar dan memainkan ponselnya, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk halus. Ia pun lari keluar untuk menyelamatkan diri. Hal itu diketahui Rio dan Sienna yang langsung mengejarnya. Mereka terkejut melihat Windy yang berusaha untuk gantung diri. Namun saat mereka berusaha menyelamatkannya, Windy malah lari dan masuk ke salah satu rumah warga. Win. 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 Lo gak apa-apa? Win. Warga mendengar teriakan Windy dan langsung mencari sumber suara itu. Rumah yang dimasuki mereka adalah rumah milik salah satu warga bernama Ibu Ratih. Ia menyimpan mayat anaknya di dalam kamar, dan warga langsung memeriksa rumah itu juga membawa anak itu untuk dimakamkan. Esoknya mayat anak itu dimakamkan, dan Bu Ratih berusaha menggagalkan proses pemakaman itu. Sementara Sienna sekilas melihat sosok pria tua, dan Windy melihat tanda di tangannya yang sama saat ia berjumpa dengan pria misterius di kampus. Ternyata proses pemakaman itu adalah sebuah ritual untuk memberikan tumbal makhluk halus di desa itu. Malam harinya saat Windy berusaha menghapus tanda di tangannya, ia diteror oleh makhluk halus. Sementara itu, Laras datang dan berdebat dengan ayahnya tentang warga yang masih mati karena kutukan. Namun Pak Rahmat malah menyalahkannya karena ia tidak bisa membantu keluarganya atas masalah ini. Dan di tempat lain, pada saat di kamar, Sienna menghampiri Windy yang sedang menyisir rambutnya. Namun tiba-tiba, esok paginya, Pak Rahmat dan warga menuju lumbung desa Remetuk untuk merayakan hasil panen padi. Sienna, Windy, Naya, Roy, dan Laras mengikuti acara itu karena khawatir jika akan ada banyak kematian lagi di sana. Saat Roy merekam sekeliling tempat itu, tiba-tiba ia melihat patung jerami yang bergerak sendiri. Di waktu yang sama, makhluk halus itu muncul dan menghampiri Bu Ratih untuk membuatnya bunuh diri. Malam harinya Windy merasa frustasi dan marah kepada Sienna. Ia juga berniat untuk pergi dari desa itu. Ia berlari meninggalkan desa yang disusul oleh Sienna dan Rio. Namun usahanya gagal karena mereka sudah terjebak dan terkurung di sana. Sementara itu, Sienna membawa Windy ke kamar untuk istirahat. Rio mendapatkan teror dari makhluk halus itu dan berusaha membuatnya untuk bunuh diri. Beruntung Sienna mengetahui hal itu dan menghentikan Rio. Di scene selanjutnya, Naya menceritakan hal yang belum diketahui Sienna, bahwa Naya adalah sahabat Laras dan kakaknya sejak kecil. Tak terfikir jika ia akan meninggalkan desa, karena di desa itu makmur dan berkecukupan. Namun kutukan selalu datang di desa itu, sampai giliran kakak Laras yang bunuh diri. Kematian kakak Laras membuat warga berpikir bahwa Naya yang bersalah dan pergi dari desa untuk membuktikan bahwa kematian itu bukan karena kutukan, hingga keluarga Naya yang mendapatkan giliran kutukan itu dan berakhir bunuh diri. Saat larut malam, Sienna mendengar dan melihat ketika seorang pria tua menaburi sesuatu di halaman rumah dan mengikutinya. Pria tua itu bernama Rajiman. Ia bersahabat dengan Pak Rahmat dan ia menjelaskan jika ayah Pak Rahmat dulu adalah kepala desa yang harus segera bertindak dan berpikir jika salah satu warga harus dikorbankan sebagai tumbal. Dan pria itu mengetahui jika Sienna bisa melihat makhluk halus dan ia pernah mati. Lalu Sienna bercerita jika ia hidup kembali dengan kutukan dan ia bisa melihat orang-orang yang akan mati.
Namun sejak saat ia di desa itu, ia tidak bisa melihat apa-apa lagi dan tidak bisa melakukan apapun. Di tempat lain, Naya mendapatkan teror di kamarnya. Bunyi telepon berdering dan ia mengangkatnya. Namun saat itu ia dipertemukan dengan pria misterius di kampus dan beberapa anggota keluarganya yang meninggal dunia. Ternyata di sana makhluk halus itu berusaha membunuhnya dan ia pun tewas gantung diri. Salahmu, kamu ego. Salah. Scene selanjutnya, terlihat Sienna sedang berdiam diri di kamar dan makhluk halus itu muncul memaksanya memakan obat penenang. Lalu ia dibawa ke zaman saat makhluk halus itu masih hidup. Di sana Sienna menyaksikan penderitaan seorang wanita yang akan dijadikan tumbal oleh warga desa, sampai ia dibunuh dan tewas seketika. Ibunya menuntut balas dendam dengan membuat perjanjian dengan iblis, agar warga desa menikmati hasil panen dengan syarat satu persatu warga di desa itu harus mati. Makhluk halus itu tiba-tiba muncul menyerang dan mencekik Sienna. Dan di waktu yang sama, Rio dan Windy yang berusaha menyadarkannya, berhasil membuat Sienna terbangun dan memuntahkan obat yang dikonsumsinya. Malam harinya saat jasad Naya berada di balai desa, Laras yang berada di sana marah kepada ayahnya dan warga. Ia tidak rela Naya menjadi tumbal selanjutnya, dan mencoba menyadarkan warga agar berhenti melakukan ritual pemberian tumbal kepada makhluk halus. Namun ritual itu masih berlanjut karena malam itu adalah malam puncak ritual tahunan. Sementara itu, Windy bertingkah aneh lagi dan mengambil sebilah pisau untuk ia tancapkan ke tubuhnya. Namun Rio menggagalkan niatnya dan setelah itu Windy lari menuju kerumunan warga di lumbung desa Remetuk. Tak lama setelahnya, ia dirasuki sesuatu dan memarahi warga sambil memegang golok untuk mengancam mereka. Dan di rumah Naya, Sienna yang berusaha menyusul mereka terperangkap dan tidak bisa kemana-mana. Ternyata makhluk halus itu berusaha membunuhnya. Namun Sienna sudah tak takut lagi dan melakukan perlawanan. Sedangkan di lumbung desa, warga seketika mendengar suara dengungan yang membuat telinga mereka kesakitan. Tak lama kemudian, warga desa melakukan usaha bunuh diri bersama-sama. Dan saat itu Sienna datang untuk mencegah teman-temannya dan warga desa untuk tersadar. Saat semua telah sadar, akhirnya ayah Laras mengorbankan dirinya untuk bunuh diri di lumbung desa itu bersama jasad Naya. Esoknya, semua kembali normal. Laras menaburkan abu mayat ayahnya dan Naya di jembatan, sementara itu Sienna, Windy, juga Rio kembali ke kota untuk meneruskan pendidikannya di universitas. Film pun selesai.